Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita tentang bacaan gharib di dalam Al-Quran. Dan ini adalah bagian pertama berkaitan dengan imalah. Ada bacaan imalah dalam Al-Quran. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu imalah. Kalau secara bahasa adalah memeringkan atau membengkokkan. Sedangkan secara istilah adalah memeringkan fathah atau baris di atas kepada kasrah. Kasrah itu baris di bawah. Atau memiringkan alif kepada ya. Jadi poinnya di sini ada bacaan yang kita miringkan bunyinya atau ada bacaan yang kita bengkokkan. Yang mana itu? Ini dalam mushaf Madinah, ini dalam mushaf Indonesia. Dalam mushaf Indonesia itu ada dibuat kata-kata imalahnya. Ini mushaf Indonesia, sedangkan dalam mushaf Madinah ini ada tanda ini. Dan ini dalam surah Hud ayat 41. Jadi inilah bacaan imalah yang ada di dalam Al-Quran. Dan di sini ini ayat secara penuhnya. Ini mushaf Madinah. Ini mushaf Madinah. Ini ayat penuhnya ayat 41. Ini tandanya. Ini mushaf Indonesia. Ini tandanya ada kata-kata imalah. Nah, sekarang bagaimana cara membaca bacaan imalah ini? Yaitunya tadi adalah memiringkan. Yang asalnya dibaca majroha, di sini ada alif kecil, maka kita miringkan menjadi majreha. Majreha. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha wa mursaha. Panjangnya 2 harakat saja. Bismillahi majriha wa mursaha. Lagi sekali. Bismillahi majriha wa mursaha. Jadi itu saja. Yang asalnya majroha dibaca menjadi majriha. Ini namanya bacaan imalah. Itu saja. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yaitunya tentang bacaan gharib. Yang mana ini bagian kedua, yaitunya pembahasan kita tentang saktah. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang saktah, kita harus tahu dulu apa maksud dari bacaan saktah ini. Kalau kita lihat dari segi bahasa, yaitunya diam atau mencegah. Sedangkan secara istilah adalah memutuskan kata sambil menahan nafas dengan niat meneruskan bacaan. Jadi kita ada berhenti dengan nafas kita tahan, dan setelah itu kita meneruskan bacaan. Kita berhenti dengan menahan nafas, dan setelah itu kita teruskan bacaan kita. Dan bagaimana lamanya saktah itu? Yaitunya sama dengan 2 harakat atau 2 detik. Jadi kita ada diam 2 harakat atau 2 detik tanpa kita mengambil nafas yang baru. Kita hanya menahan nafas. Jadi diam ini apakah sama dengan wakaf? Karena kan wakaf juga berhenti. Di sini saya akan kasih penjelasan perbedaan wakaf dengan saktah. Wakaf adalah kita berhenti dengan mengambil nafas. Maksudnya kita memang berhenti. Apakah berhenti sebab akhir ayat atau sebab tanda wakaf?
Dan setelah berhenti tadi, kita mengambil nafas yang baru. Kalau saktah itu adalah kita berhenti, tapi tidak disertai dengan mengambil nafas. Maksudnya, kita berhenti itu kita masih dengan nafas yang sama, tanpa mengambil nafas yang baru. Untuk lebih mudah fahamnya, kita akan melihat contoh. Ini yang pertama, karena saktah ini ada beberapa tempat dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 2. Ini dia. Letaknya pada ayat 1. Kebetulan letaknya pada ujung ayat. Jadi kita akan menyambung dari ayat 1 ke ayat 2. Ini mushaf Madinah. Simbolnya ada huruf sin. Ada huruf sin. Sedangkan dalam mushaf Indonesia ini ada kata-kata saktahnya. Ada kata-kata saktahnya. Dalam mushaf Madinah ini ada huruf sin. Dalam mushaf Indonesia ada kata-kata saktahnya. Jadi kita ambil salah satu, kita besarkan. Ini mushaf Madinah. Jadi di sini ada simbol saktah dan cara membacanya di sini ada dua. Yang pertama, kita berhenti di sini. Berhenti karena ayat 1. Dan setelah itu kita teruskan ayat 2. Kita berhenti itu karena waqaf. Kita berhenti dan mengambil nafas yang baru. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dengan saktah. Kita berhenti 2 detik. Setelah itu kita teruskan ke bawah sini dengan masih nafas yang sama. Kita bukan mengambil nafas yang baru. Jadi sekarang kita praktikkan contoh yang pertama dengan kita berhenti di sini dan kita teruskan ke sini. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Jadi kita berhenti di sini karena di sini akhir ayat 1. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Itu cara yang pertama dengan cara waqaf pada ayat 1. Cara yang kedua dengan saktah. Kita berhenti sejenak 2 detik. Dan setelah itu kita teruskan di sini. Di sini kalau kita lihat mushaf Madinah, ja ini barisnya adalah tanwin. Maka kalau kita ingin sambung dari sini ke ayat 2, tidak berlaku tanwin bertemu qa di sini. Tanwin bertemu qa hukumnya ikhfa hakiki. Jadi tidak berlaku dengung. Tidak berlaku dengung. Kenapa tidak berlaku dengung? Karena kita berhenti di sini 2 detik. Jadi cara bacanya walam yaj'al lahu iwaja. Kita berhenti 2 detik. 1, 2. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Kita ulang lagi sekali. Walam yaj'al lahu iwaja. 1, 2. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Itu Al-Kahfi ayat 1 hingga 2. Cara bacanya ada 2. Yang pertama kita berhenti pada ayat 1 atau yang kedua dengan menggunakan saktah. Dan di sini yang lebih afdol adalah bacaan saktah. Dan kita masuk saktah yang kedua dalam surah Yasin ini. Ini ayat yang selalu kita baca. Ini dalam mushaf Madinah. Ini tanda sinnya. Sedangkan dalam mushaf Indonesia ini ada dibuat di sini kata-kata saktah. Ini mushaf Madinah ada sinnya. Dalam mushaf Indonesia ada kata-kata saktahnya. Jadi kita nampak dalam 2 mushaf ini. Dan sekarang kita ambil satu saja. Ini dalam mushaf Madinah ini. Jadi di sini ada tanda sin, ada tanda qala.
bermakna di sini ada dua cara baca. Yang pertama, kita berhenti di sini sebab tanda waqaf. Qala ini sebaiknya berhenti. Itu cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua, kita berhenti sejenak karena ada tanda saktah di sini. Kita berhenti 2 detik. Setelah itu kita lanjutkan. Oke, sekarang kita contohkan. Kita contohkan dengan cara yang pertama, tanda qala. Kita akan berhenti di sini. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Jadi kita berhenti di sini. Oke, berhenti sebab tanda waqaf. Lagi sekali. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dengan kita menggunakan saktah. Kita berhenti di sini 2 detik. Setelah itu kita lanjutkan. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina 1, 2. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Lagi sekali. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina 1, 2. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Jadi di sini ada berhenti sebab tanda waqaf dan juga ada berhenti sebab tanda saktah. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih utama? Iaitunya tanda saktah. Kita berhenti 2 detik di sini. Setelah itu kita lanjutkan. Okey, ini untuk surah Yasin ayat 52. Saktah yang ketiga dalam surah Al-Qiyamah ayat 27 ini dalam mushaf Madinah ini. Ada tanda sin, ini tanda saktah. Sedangkan dalam mushaf Indonesia ini ada kata-kata saktahnya. Okey, dalam surah Al-Qiyamah ayat 27. Sekarang kita ambil satu dalam mushaf Madinah ini. Jadi pada man ini kita berhenti 2 detik baru kita lanjutkan dengan ra. Okey, kita berhenti di sini 2 detik baru kita lanjutkan dengan ra. Jadi tidak berlaku di sini nun mati bertemu ra. Nun mati bertemu ra ini kan idgham bila gunnah. Tidak berlaku di sini idgham. Kita berhenti terus ke ra. Kita contohkan. Wa qila man 1, 2. Raq. Lagi sekali. Wa qila man 1, 2. Raq. Ini sakta yang ketiga. Sakta yang keempat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 ini dalam mushaf Madinah. Ini tanda saktahnya ada huruf sin. Sedangkan dalam mushaf Indonesia ini ada kata-kata saktahnya. Nampak ya? Dalam mushaf Madinah ini, dalam mushaf Indonesia ini. Sekarang kita ambil satu dalam mushaf Madinah ini. Jadi di sini kita menggunakan saktah. Kita berhenti di sini 2 detik. Setelah itu baru kita lanjutkan ke ra. Kalla bal 1, 2. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Lagi sekali.
Kalla bal. 1, 2. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi untuk pada tanda sakta ini kita berhenti 2 detik, tapi ketika berhenti menghitungnya itu dalam hati saja. Okey, menghitung 1, 2 dalam hati saja. Contoh di sini, kalla bal rana ala. Jadi kita hitung 2 detiknya di dalam hati. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang bacaan gharib. Okey, bacaan gharib yang ketiga iaitunya naqal. Okey, ada bacaan naqal di dalam Al-Quran. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu maksud dari naqal. Naqal itu adalah secara bahasa memindahkan. Okey, ada yang kita pindahkan, sedangkan secara istilah iaitunya memindahkan harakat pada hamzah. Maksud harakat ni baris, memindahkan baris pada hamzah kepada huruf sebelumnya. Jadi nanti ada hamzah situ yang punya baris hamzah itu kita pindahkan kepada huruf sebelumnya. Untuk lebih mudah fahamnya, kita akan terus lihat ayatnya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11 ini. Jadi di sini ada dalam ayat 11 ini bi'sa. Dan kalau kita lihat mungkin di sini ada yang baca ismu. Okey, jadi bacanya bukan bi'sal ismu, tapi ini lam, ini hamzah. Ini lam, ini hamzah. Jadi hamzah yang awalnya berbaris di bawah ini kita pindahkan baris bawah ini kepada huruf lam. Hamzah ini yang asalnya berbaris di bawah kita pindahkan kepada huruf lam. Jadi sekarang yang berbaris di bawah ini bukan hamzah lagi, tetapi adalah lam. Jadi kalau kita baca bi salis mul fusuku ba'dal iman. Bi salismu, bukan bi sal ismu, tapi bi salismu. Lagi sekali, bi salis mul fusuku ba'dal iman. Baiklah, pada kali ini kita masih membahas tentang bacaan gharib, iaitunya tashil. Bagaimana cara mudah membaca bacaan tashil ini? Terlebih dahulu kita harus tahu apa maksud dari tashil. Kalau secara bahasa adalah memudahkan atau meringankan, sedangkan secara istilah adalah mengucapkan huruf antara hamzah dan alif. Jadi dalam bacaan tashil ini ada bacaan yang kita akan mudahkan, kita akan ringankan. Apa maksudnya? Untuk lebih mudah fahamnya lagi, kita lihat kepada terus ayatnya. Ini dalam mushaf Madinah, bentuknya seperti ini. Ini ayat tashil. Okey, ada tanda ini. Okey, ada tanda bulat hitam di sini. Sedangkan dalam mushaf Indonesia ini ada kata-kata tashilnya, ada tulisan tashil. Okey. Jadi kita mudah mengenali bacaan tashil ini dalam mushaf Indonesia. Kalau tadi dalam mushaf Madinah ada tanda bulat hitam di atasnya, sedangkan dalam mushaf Indonesia ada dituliskan tashil. Itu untuk mengenalinya. Sekarang bagaimana cara membacanya? Kita akan menggunakan mushaf Madinah. Ini bacaan tashil, ada bulat hitam. Jadi, apakah surah Fussilat ayat 44 ini dibaca seperti ini? Jamiyun. Ada hamzah berbaris atas bertemu hamzah. Apakah kita baca jamiyun? Jamiyun itu adalah salah. Bukan
dibaca a'jamiyun. Atau mungkin ada yang membacanya seperti ini. A-nya itu dipanjangkan karena ada alif. Contohnya a'jamiyun. A'jamiyun itu juga salah. Jadi bagaimana cara baca betulnya? Yaitu kita ringankan di sini dengan menggunakan oke, kita lembutkan sedikit, kita ringankan sedikit. Oke. Jadi kalau kita baca A'jamiyu wa Arabi, A'jamiyu wa Arabi. Nah, itu namanya kita meringankan di sini. Meringankan itu namanya tashil. A'jamiyu wa Arabi. Baiklah, pada kali ini kita masih membahas tentang bacaan gharib, iaitunya ismam. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu apa itu ismam. Ismam itu adalah menghimpun dua bibir. Dua bibir kita untuk mengiringi huruf yang sukun atau mati sebagai isyarat dhammah atau baris di depan dengan tanpa suara dan nafas. Jadi nanti ada dua bibir kita ini yang dihimpun sehingga nanti akan menjadi maju ke depan sedikit. Untuk lebih mudah fahamnya, kita lihat dulu yang mana ayatnya. Ini dalam surah Yusuf ayat 11 ini. Ini ayat ismam. Ada tanda seperti ini. Ini dalam mushaf Madinah ya. Ini ayat ismam. Ayat ismam ditandai seperti ini. Kita nampak tandanya. Sedangkan dalam mushaf Indonesia seperti ini. Ada tulisan ismamnya. Ada tulisan ismamnya. Menunjukkan ini adalah bacaan yang dibaca secara ismam. Jadi sekarang, bagaimana cara membaca bacaan ismam ini? Jadi untuk mudah fahamnya adalah la ta'manna ini berasal dari seperti ini. Jadi yang perlu kita tahu adalah di sini ada dibaca dengung. Itu yang pertama harus kita tahu. Dan yang kedua, ketika kita sudah buat dengung, maka nun yang pertama ini mulut kita maju ke depan atau monyong ke depan. Setelah kita monyongkan ke depan, baru kita jelaskan nun yang berbaris di atas. Yang pertama harus jelas dengungnya. Yang kedua, ketika sebut nun yang pertama ini, kita harus monyongkan mulut kita atau kita majukan mulut kita ke depan. Dan yang ketiga, ini harus kita baca secara jelas. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna. Kita lihat arah kursor ini. Pertama kita dengungkan. Ketika saya letakkan di sini, di tengah-tengah antara mim dengan nun itu dengung. Dan ketika saya letakkan di sini, itu kita monyongkan mulut kita atau kita majukan mulut kita. Dan ketika letakkan di sini, nanya harus jelas berbaris di atas. Kita ulang. La ta'manna. La ta'manna. Jadi di sini ada dengung. Yang kedua, mulut kita mesti kita monyongkan. Dan yang ketiga, nun ini baris di atas. Lagi sekali.
La ta'manna. Jadi ketika kursor di sini dekat yang merah ini, itu bermakna mulut kita monyongkan. Baiklah, pada kali ini sesi kita iaitunya cara mudah faham bacaan ibdal. Yang mana ibdal ini salah satu bacaan gharib. Nah, apa itu ibdal? Iaitunya mengganti huruf dengan huruf lainnya. Ada huruf yang diganti. Okey, mengganti itu namanya ibdal. Yang mana ayatnya? Iaitunya ini dalam surah Al-Ahqaf ayat 4 ini. Jadi ini adalah ibdal, bacaan gharib ibdal. Kita besarkan sedikit. Jadi cara baca surah Al-Ahqaf ayat 4 ini ada dua cara. Yang pertama dengan kita wasolkan, kita sambungkan dari belakang sini, dari sini kita teruskan wasolkan, sambungkan ke sini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita berhenti di sini, wakaf di sini, dan otomatis kita akan mulai bacaan di sini. Jadi cara yang pertama kita coba, kita akan wasolkan bacaan dari sini ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab. Tuni. Ti bertemu dengan hamzah mati, bacanya ti. Fis samawati tuni. Ini cara yang pertama dengan kita wasolkan, kita sambung dari sini. Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dengan kita mulai dari sini. Kita wakaf atau berhenti di sini dan kita mulai dari sini. Nah, bagaimana cara membaca kalimah ini? Iaitunya kita dengan melihat kalimah asalnya. Kalimah ini berasal dari i'ti. I'ti. Jadi hamzah ini berbaris di bawah karena huruf ketiga ta berbaris di bawah. Ketika huruf ketiga berbaris di bawah, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Nah, sekarang baru proses ibdalnya. Yang mana proses ibdalnya? Iaitunya ini. Dari hamzah kita ibdal kepada ya. Dari hamzah kita tukar kepada ya. Kita ganti kepada ya. Kenapa hamzah ditukar kepada ya? Karena huruf yang sesuai dengan baris bawah adalah huruf ya. Maka pengganti hamzah ini adalah ya. Karena yang sesuai dengan baris bawah adalah huruf ya. Maka ini dibaca dengan ituni. Ibdalnya adalah hamzah ini kita ganti dengan ya. Jadi kalau kita mulai dari sini, ituni bi kitab. Ituni bi kitab. Ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita masih tentang bacaan gharib, iaitunya kalimah dha'fin dan dha'fan. Dha'fin dan dha'fan. Yang mana dha'fin dan dha'fan ini terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 54. Ar-Rum ayat 54. Kenapa dengan kalimat dha'fin dan dha'fan itu? Kita lihat kalimahnya ini. Ini untuk dha'fin ada dua dan satu lagi dha'fan. Jadi cara baca dha'fin dan dha'fan dalam surah Ar-Rum ayat 54 ini ada dua. Yang pertama, kita kekalkan baca dha ini baris di atas. Dha ini baris di atas. Dha ini baris di atas. Itu cara yang pertama.
kita contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Jadi cara yang pertama, dha ini kita kekalkan baris di atas. Dha'fin, dha'fin, dan dha'fan. Dan cara yang kedua adalah dha ini yang asalnya baris atas bisa kita baca dengan baris depan. Menjadi seperti ini. Dha'fin. Dha'fin menjadi dha'fin. Dha'fin menjadi dha'fin. Dan dha'fan ini pun baris atas bisa dibaca dengan baris depan. Dha'fan. Nah, ini cara baca yang kedua. Oke, kita contohkan. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Nah, jadi cara baca yang kedua, dha ini kita ubah menjadi baris depan. Dha'fin dan dha'fan. Jadi itulah cara baca surah Ar-Rum ayat 54 ini. Ada dua cara baca tadi. Yang pertama dengan baris atas dan yang kedua dengan baris depan. Baiklah, kita masih membicarakan tentang bacaan gharib, iaitunya shad dibaca sin. Ada huruf shad dibaca sin. Jadi berkenaan dengan bacaan gharib ini, apa itu? Karena masih ada yang bertanya. Bacaan gharib iaitunya bacaan yang asing. Bacaan yang asing dalam Al-Quran karena contohnya sedikit dan ada yang kaedahnya menyimpang dari kaedah tajwid dasar. Jadi bacaan yang asing ini, contoh yang sedikit kita temukan dan kaedahnya tidak sesuai dengan kaedah tajwid dasar, itu disebut dengan bacaan gharib. Bacaan yang tidak mengikut kaedah dasar tajwid. Nah, sekarang kita membahas tentang shad dibaca sin. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang shad ini dibaca sin. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 245 ini. Jadi di sini ada huruf sin di atas huruf shad. Jadi ini maksudnya adalah yang dibaca huruf sin. Oke, shad dibaca sin, yang dibaca adalah huruf sin. Kita contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wa yabsutu. Wa yabsutu. Jadi yang dibaca huruf sin. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ini yang pertama. Yang kedua dalam surah Al-A'raf ayat 69 ini. Jadi ada huruf sin di atas huruf shad. Yang dibaca adalah huruf sin. Nah, kita baca dari sini. Wazadakum fil khalqi bastah. 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 Nah, yang dibaca adalah huruf sin, bukan shad. Bastah. Ini yang kedua dalam surah Al-A'raf ayat 69. Yang ketiga dalam surah At-Tur ayat 37 ini. Ini dalam Mushaf Madinah. Jadi dalam Mushaf Madinah ini sinnya di bawah huruf shad.
Sedangkan dalam mushaf Indonesia, sinnya di atas huruf shad. Beda ya. Mushaf Madinah sinnya di bawah huruf shad. Mushaf Indonesia sinnya di atas huruf shad. Apa maksudnya? Yaitu bisa dibaca dua-duanya. Bisa dibaca sin, bisa dibaca sha. Bisa dibaca sin, bisa dibaca sha. Kita baca untuk yang shad dulu. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Musaytirun sha musaytirun itu untuk huruf sha. Sekarang kita baca yang huruf sin. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Musaytirun. Jadi untuk surah At-Tur ayat 37 ini bisa dibaca dua-duanya. Bisa huruf sin, bisa huruf shad. Baiklah, pada kali ini kita masih membahas tentang bacaan gharib, iaitunya sifir. Apa itu bacaan gharib sifir? Terlebih dahulu kita harus tahu sifir itu apa. Sifir itu adalah tanda bulat kecil yang terdapat di atas huruf. Nanti kita menemukan di atas huruf tersebut tanda bulat. Ada tanda bulat kecil di atas huruf. Itu sifir namanya. Sedangkan sifir itu terbagi kepada dua. Yang pertama sifir mustadir, yang kedua sifir mustatil. Ada dua. Jadi kita akan membahas satu persatu sifir ini. Yang pertama sifir mustadir. Apa itu? Yaitunya ada tanda bulat kecil tidak lonjong di atas huruf dan berfaedah bahwa huruf tersebut tidak berfungsi ketika wasal, ketika bersambung, maupun waqaf atau berhenti. Jadi sifir mustadir ini bentuknya bulat kecil saja, tidak lonjong. Dan maksud tidak berfungsi itu yaitunya dibaca pendek saja. Ketika wasal atau bersambung dibaca pendek, ketika waqaf atau berhenti pun dibaca pendek. Jadi apakah kita mau sambung atau wasal, berhenti atau waqaf, itu dua-duanya dibaca pendek. Itu sifir mustadir. Selanjutnya sifir mustatil, yaitunya tanda kecil berbulat panjang. Ini lonjong. Kalau ini tadi bulat kecil saja, kalau ini dia lonjong bentuknya dan terletak di atas satu huruf, yang berfaedah huruf tersebut dihilangkan atau tidak berfungsi ketika wasal atau bersambung dan berfungsi ketika waqaf. Maksudnya adalah ketika wasal atau bersambung itu dibaca pendek, sedangkan ketika waqaf atau berhenti itu dibaca panjang. Nampak ya? Mustadir ini tidak lonjong, bulat kecil biasa, sedangkan sifir mustatil ini berbentuk lonjong. Sifir mustadir ketika wasal atau bersambung, waqaf atau berhenti dibaca pendek, sedangkan sifir mustatil yang berbentuk lonjong itu ketika wasal atau bersambung dibaca pendek, ketika waqaf atau berhenti dibaca panjang. Untuk lebih mudah fahamnya, kita lihat terus kepada ayatnya. Ini dalam surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 67. Sebenarnya contoh sifir mustatil ini masih ada lagi ya. Cuman kita hanya bawakan surah Al-Ahzab saja. Ini sifir mustatil. Jadi kalau kita berhenti adalah dibaca panjang. Kalau kita berhenti di sini itu dibaca panjang. Sedangkan kalau kita sambung dari sini ke sini, dari ayat 66 ke ayat 67 itu dibaca pendek saja. Sekarang kita contohkan untuk yang dibaca panjang. Kita akan berhenti di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna ya laitana
allaha wa ata'na rasula wa qalu rabbana. Sama dengan ini kita berhenti di sini. Dari sini kita mulai. Wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim. Jadi kalau kita berhenti di sini itu dibaca panjang. Tapi kalau kita ingin teruskan dari ayat 66 ke ayat seterusnya itu dibaca pendek. Contohnya, yaquluna ya laitana ata'na allaha wa ata'na rasula wa qalu rabbana. Nah, jadi kalau kita teruskan ini menjadi pendek. Nah, kita ingat ya ini bentuknya lonjong. Oke, nah, ini pun kita sama. Kita mulai dari sini. Wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim. Jadi poinnya adalah kalau kita berhenti pada sifir mustatil yang berbentuk lonjong ini, kalau kita berhenti itu dibaca panjang, tapi kalau kita teruskan ke ayat setelahnya itu dibaca pendek. Nah, ini contoh dalam surah Al-Ahzab. Contoh lagi satu pada surah Al-Insan ayat 15 sampai 16. Ini yang berbentuk lonjong, sifir mustatil. Sedangkan lagi satu ini. Nah, ini sifir mustadir, bentuknya bulat kecil saja. Nah, nampak ya bedanya? Mustadir itu bulat kecil saja, sedangkan sifir mustatil itu bulat lonjong, bulat memanjang dia. Jadi kalau sifir mustatil tadi, kalau kita berhenti menjadi panjang, tapi kalau kita teruskan menjadi pendek. Nah, kita contohkan untuk sifir mustatil, kita akan berhenti di sini. Wa akwabin kanat qawarira. Oke, kita berhenti, kita panjangkan. Seterusnya qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah, ini contoh yang berhenti. Kalau kita teruskan, maka ini menjadi pendek. Kita baca dari sini. Wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Jadi sifir mustatil itu ini bentuknya lonjong. Kalau berhenti dibaca panjang, tapi kalau kita teruskan ke ayat setelahnya itu dibaca pendek. Nah, itu sifir mustatil. Sedangkan sifir mustatil ini, apakah kita mau berhenti di sini atau kita teruskan bacaannya tetap dibaca pendek. Nah, kita baca qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Itulah penjelasan tentang sifir mustadir dan sifir mustatil. Semoga kita bisa memahaminya. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.